selamat pagi murid-muridmu semuanya kelas 3 plus. Bagaimana nak kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan sehat ya dan penuh dengan semangat. Hari ini kita belajar mata pelajaran agama Kristen Protestan. Nah, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Kamu ambil sikap untuk berdoa dengan melipat tangan dan menutup mata. Kita sama-sama berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas berkat penyertaan-Mu yang masih bisa kami rasakan di pagi hari ini lewat nafas kehidupan yang masih dapat kami hirup. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan memulai proses pembelajaran kami. Kiranya Engkau memberkati setiap proses pembelajaran kami. Engkau memberkati hati dan pikiran anak-anak kami, memberikan mereka hikmat kebijaksanaan yang daripada Engkau, supaya mereka dapat mengerti pelajaran yang mereka pelajari hari ini. Tuhan Yesus yang baik, begitu juga dengan orang tua kami dimanapun mereka berada, kiranya Engkau memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan, rezeki, dan panjang umur. Begitu juga dengan dosa-dosa dan pelanggaran kami, kiranya Engkau mengampuninya Tuhan, agar kami layak menerima berkat-berkat daripada Engkau. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembelajaran agama kita hari ini dari pembelajaran 4 ya nak. Kamu buka buku kamu halaman 29, lingkungan yang kucinta. Ayat Alkitabnya dari Mazmur 65 ayat 9-13 dan Ibrani 6 ayat 7-8. Miss akan membacakannya. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan Engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu, jejak-Mu mengeluarkan lemak, tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berikat pinggakan sorak-sorai. Nah, anak-anak Miss semuanya, coba kamu perhatikan kedua gambar ini. Ya, kedua gambar ini merupakan bencana alam ya nak, yaitu erosi dan banjir. Nah, jadi ini semua terjadi karena ulah manusia yang tidak mau merawat alam. Nah, banjir ini terjadi karena apa nak? Karena manusia tidak membuang sampah pada tempatnya, sehingga selokan tersumbat dan air meluap ketika hujan turun. Dan terjadilah banjir. Nah, gambar yang di sampingnya itu erosi. Nah, erosi ini terjadi karena tumbuh-tumbuhan di sekitarnya itu ditebangi secara sembarangan dan tidak bertanggung jawab. Nah, kalian tahu kan apa itu arti erosi? Nah, secara umum erosi adalah proses alami pengikisan tanah lapisan atas oleh air, angin, atau es. Jadi terkikis tanah itu lama-lama menurunnya atau longsor. Nah, karena tumbuh-tumbuhan di sekitar ditebangi terjadilah peristiwa alam seperti ini ya nak. Nah, jadi sebenarnya pohon-pohon itu bisa ditebangi. Dipilihlah pohon yang sudah tua ya, sudah tidak kuat lagi. Lalu bertanggung jawab jika sudah ditebang, yaitu menanam kembali pohon yang baru. Nah, supaya apa pohon-pohon ini ditanami? Supaya ketika hujan turun, akar-akar tersebut dapat menyerap air ke dalam tanah. Nah, apakah kalian juga tahu salah satu akibat jika kita banyak menggunakan kertas? Nah, kertas ini dari pohon. Nah, semakin banyak kita menggunakan kertas, semakin banyak juga pohon yang ditebang. Selain menyebabkan erosi, bumi ini tidak memiliki banyak oksigen lagi karena oksigen yang kita hirup berasal dari daun di pepohonan.
Jadi untuk itu kita umat manusia sayangilah tumbuh-tumbuhan di sekitar kita supaya bumi ini memiliki banyak oksigen. Untuk itu mari kita bersama-sama merawat lingkungan kita ini ya, supaya tidak terjadi bencana alam. Nah, jadi Tuhan sudah menciptakan alam yang sangat indah untuk manusia. Nah, coba kamu amatin gambar ini. Ya, di gambar ini kamu akan melihat gunung yang indah, dilengkapi dengan tumbuhan-tumbuhan hijau, ya. Lalu di sampingnya ada danau, juga tumbuh-tumbuhan, ya. Sangat indah ya, Nak, pemandangan ini. Nah, siapa yang pernah naik ke atas gunung? Ayo, siapa yang sudah pernah? Tentu dari atas gunung kita akan melihat ke bawah. Yang kita lihat adalah pemandangan yang sangat indah. Jadi Tuhan sudah menciptakan semuanya dengan indah. Pada pemazmur mengatakan bahwa Tuhan sudah membuat tanah yang kita tempati menjadi indah. Ya, sesuai dengan bacaan Mazmur ini. Tuhan juga mengaruniakan kelimpahan atas bumi dan membuat bumi sangat kaya. Namun, hal yang harus kita perhatikan adalah kita harus tetap menjaga kelimpahan tersebut dengan memelihara flora dan fauna yang telah Tuhan berikan sebagai ucapan syukur kepada kita. Kita sebagai umat manusia yang diciptakan oleh Tuhan harus bisa menjaga alam lingkungan kita berada. Nah, coba kamu perhatikan, ini adalah contoh kegiatan sehari-hari di rumah sebagai wujud rasa terima kasih kepada Tuhan. Pertama, kita bisa membersihkan halaman ya. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya, menggunakan air secukupnya, menggunakan listrik secukupnya, menghemat penggunaan kertas, belajar mendaur ulang barang-barang bekas. Misalnya, bungkus makanan dapat dijadikan tas, kertas-kertas yang tidak dipakai dapat didaur ulang kembali ya, kain perca dapat dibuat jadi keset dan sebagainya. Banyak yang bisa lakukan untuk mendaur ulang barang-barang bekas. Nah, demikian pembelajaran agama untuk hari ini ya, Nak. Materi pembelajarannya kamu catat secara ringkas di catatan agama kamu. Tentu dengan tulisan yang rapi ya, supaya ketika ujian atau ulang bisa kamu baca kembali, kamu ulangi kembali. Nah, tugas kamu itu ada di halaman 35. Jadi Nak, temukanlah 8 jenis bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, kamu garis dengan menggunakan pensil di buku paket kamu ya. Oke anak-anak nih, selamat belajar dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.